adik-adik, masih dalam bab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pertanyaan nomor 2, perhatikan ciri-ciri jaringan pada tumbuhan. Nah, ini ada 5 poin ya, ciri-ciri jaringan. Kita diminta memilih mana ciri-ciri jaringan meristem. Nah, jadi kita akan pilih di antara kelima poin ini ya. Terlebih dahulu kita ingat ya bahwa jaringan terdiri dari sel-sel. Nah, jadi sel-sel akan membentuk jaringan. Nah, jaringan ini bertugas untuk tumbuh dan kembangnya tumbuhan ya. Nah, sel-sel yang seperti apa? Yaitu sel-sel sejenis yang memiliki asal-usul, struktur, bentuk, sifat, dan fungsi yang sama ya, yang dapat membentuk jaringan. Kemudian jaringan ini terdiri dari jaringan meristem, atau yang disebut juga sebagai jaringan muda ya. Dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem ini disebut jaringan muda karena dia aktif membelah sel-selnya. Kemudian untuk jaringan dewasa disebut juga jaringan permanen karena tidak mengalami lagi pertumbuhan atau pembelahan sel. Nah, kemudian ciri-ciri jaringan meristem itu seperti apa ya? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah satu, ukuran selnya kecil ya, karena jaringan muda. Kemudian yang kedua, vakuolanya juga berukuran kecil. Yang ketiga, banyak mengandung sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan bagian dari organ sel yang terbungkus oleh membran sel ya. Kemudian yang keempat, selnya berbentuk kubus. Yang kelima, nukleus atau inti selnya berukuran besar. Yang keenam, berdinding sel tipis. Kemudian yang ketujuh, umumnya tidak ada ruang antar sel karena tadi dinding selnya tipis. Kemudian yang kedelapan, isi sel tidak mengandung makanan ya karena jaringan meristem ini tidak berfungsi untuk menyimpan makanan. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, yuk kita jawab pertanyaan pilihan ganda ini. Jadi ciri-ciri jaringan meristem adalah sel memiliki vakuola yang sangat kecil. Betul ya. Susunan selnya sangat rapat. Betul ya. Memiliki ruang antar sel. Tidak ya, karena tadi dinding selnya tipis. Kemudian inti sel atau nukleus berukuran besar. Betul. Sel mengandung sedikit protoplasma. Tidak betul ya, karena tadi selnya banyak mengandung sitoplasma yang merupakan bagian dari protoplasma. Jadi selnya harusnya mengandung banyak protoplasma. Nah, jadi pernyataan yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 4 ya. Jadi pernyataan yang A. Oke. Kita tulis jawaban A ya.